Jadi ketika saya belajar, saya ingin menjadi anak yang pintar. Ketika saya melakukan kebersihan, saya ingin menjadi pribadi yang bersih. Ketika saya datang terlambat, saya ingin menjadi anak yang disiplin. Jadi ketika saya buang sampah pada tempatnya, bukan karena takut dimarahi oleh guru yang galak atau guru yang ngotot, itu enggak. Dengan kesadaran itu, anak-anak saya yakin buang sampahnya tidak ada lagi yang salah tempat, baik organik, anorganik, ya. Yang penting kita menyediakan juga tempat yang cukup. Karena sekolah kita cukup besar, saya yakin sampahnya banyak dan kita juga sudah berhasil mengatasinya. Budaya positif di sekolah kita itu sudah sangat baik. Jadi di sini kita cukup menguatkan kembali saja dan mengingatkan. Oke, berikutnya Pak. 5 posisi kontrol kita sebagai guru akan dilakukan atau dijelaskan oleh Ibu. Baik, untuk 5 posisi kontrol seorang guru, di sini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan dari penjelasan yang sebelumnya, jadi saya hanya menambahkan saja dan sekaligus mengulang kembali supaya tetap terreview, tetap ingat begitu saja ya. Untuk 5 posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol yang biasanya sering atau mungkin pernah kita lakukan di dalam kelas saat menghadapi permasalahan yang muncul dari murid-murid kita. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat ini adalah posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Untuk yang pertama, next. Untuk posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, mungkin Bapak Ibu, saya sendiri juga mungkin pernah, bahkan murid saya sampai kalau mungkin melihat saya aja, mungkin ada yang berantem, biarin, nanti akan terus mungkin yang malah dikubur, sampai mungkin itu terngiang. Jadi ya saya mungkin hanya ya terusin saja. Jadi mungkin kata-kata sudah sampai mereka mengingat sendiri hanya melihat saya seperti itu. Jadi saya juga pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, sampai mungkin anak-anak saya mengingat seperti itu ya Pak. Ya. Jadi memang posisi kontrol sebagai penghukum ini kalau di zaman yang sebelumnya memang mungkin sangat efektif mungkin untuk mengendalikan tingkah laku murid-murid kita, tetapi ternyata semua itu kurang tepat. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata posisi kontrol sebagai penghukum itu belum tepat untuk digunakan jika kita menghadapi permasalahan yang muncul dari murid-murid kita. Posisi kontrol sebagai penghukum ini bisa sebagai contoh, misalkan, awas kamu ya, jika tidak mengerjakan PR. Jadi memang seperti ada ancaman. Guru tersebut memberikan ancaman. Begitu juga dengan yang saya lakukan waktu dulu. Kemudian ada posisi kontrol, contohnya seperti menghakimi, menunjuk, membentak, dan bermacam tinggal. Kemudian bentuk hukuman verbal dan fisik, jadi tidak hanya posisi kontrol tidak hanya sebagai kata-kata saja, mungkin yang berupa posisi kontrol untuk yang memberikan hukuman fisik, tapi ada juga lari 10 kali lapangan. Nah, itu juga termasuk penghukum, Bapak Ibu. Kemudian biasanya efek yang ditimbulkan jika kita menindak murid yang muncul masalah dalam kelas kita menindaknya dengan posisi kontrol penghukum, maka biasanya efek samping yang timbul itu adalah murid akan memberontak dan menjadi pendendam. Mungkin memang tidak bisa melawan atau tidak bisa menunjukkan pada saat itu, karena mungkin mereka juga mungkin tahu kalau posisi kita sebagai guru, mereka hanya murid, tidak mampu, tapi mungkin di luar itu mereka di dalam hati akan rasa sakit hati dan juga mendendam kepada kita. Kemudian tidak akan menyukai gurunya atau pelajaran yang diampu, pasti menjadi satu blacklist mungkin dalam hati mereka sendiri. Oh, pelajaran ini, bu gurunya ini galak, jadi saya nggak mau. Bahkan mungkin ada Pak, Bu, anak kita yang mungkin akan bertemu dengan pelajaran tertentu sampai tidak masuk hanya karena dia tidak ingin bertemu dengan guru tersebut. Okay. Next. Berikutnya adalah posisi membuat merasa bersalah.
Ini biasanya yang di bawah dari posisi kontrol penghukum, lebih lembut tetapi agak nyelkit seperti itu mungkin Ibu ya. Jadi beliau mungkin berusaha untuk menyadarkan anak didiknya yang membuat satu masalah dengan berkata misalkan suaranya cenderung tenang, melembut, namun menyalahkan murid. Kemudian kesalahan yang dilakukan murid membuat gurunya menderita. Nah ini biasanya kita memposisikan anak tersebut seolah kita ini dengan ulah atau tindakannya kita ini merasa tersakiti, kita ini merasa menderita dengan sikap dan tindakan yang diperbuat murid kita. Jadi kita membuat murid kita merasa bersalah dari tindakan yang sudah dilakukannya. Efek samping yang biasanya terbentuk murid kita jika kita menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu murid akan merasa bersalah, maka identitasnya akan gagal di situ karena dia akan merasa menyalahkan dirinya terus-menerus. Oh, berarti saya ini gara-gara saya ya, berarti saya selama ini nggak berguna ya, mungkin seperti itu efek samping yang tadi ditimbulkan. Kemudian murid akan menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu efek negatifnya yang ditimbulkan dari posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kita akan merasa lebih minder karena merasa, oh saya tidak ada manfaatnya di kelas ini. Oh karena saya, guru saya jadi disalahkan. Mungkin seperti itu. Berikutnya, posisi teman. Ini posisi biasanya yang sering atau posisi yang biasanya kadang dilakukan oleh guru-guru yang kelas besar karena memang kalau untuk guru kelas kecil mungkin agak susah untuk memposisikan sebagai posisi teman. Tapi biasanya guru kelas besar mungkin pernah melakukan seperti ini. Jadi untuk posisi teman itu biasanya guru akan bersikap ramah dan bersedia gurau sehingga murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru tersebut. Namun tetap ada jarak. Identitasnya berhasil, tetapi dorongannya masih dorongan eksternal, belum dorongan yang internal, belum dari dalam diri murid tersebut. Jadi untuk posisi teman ini biasanya guru memposisikan sebagai teman segaya dari murid tersebut. Jadi misalkan anak terlambat atau anak tidak mengerjakan tugas, kok kamu nggak mengerjakan tugas? Kenapa nggak dikerjakan tugasnya? Nantilah Bu, gampang bisa dikerjain nanti. Ayolah dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan baru bisa ngobrol kembali. Ibu ini kayak nggak pernah muda aja. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian efek samping yang akan ditimbulkan, murid bergantung pada satu orang. Kemudian murid menjadi tidak mandiri dan murid akan berperilaku baik hanya pada orang tertentu. Efek samping dari posisi teman yang ditimbulkan, murid hanya akan bergantung pada satu orang. Dia hanya akan bersikap baik mungkin hanya dengan guru yang menganggapnya sebagai teman. Dengan guru lain mungkin tidak. Seperti itu. Kemudian efek yang ditimbulkan karena dianggapnya sebagai teman. Jadi rasa hormat yang diberikan ya tidak ada. Meskipun tetap guru tersebut menjaga jarak, tapi murid akan menganggapnya hanya sebagai teman, bukan guru. Yang dimana guru dianggapnya sebagai seseorang yang bijaksana, kemudian harus dihormati, itu semua hilang karena guru tersebut memposisikan dirinya sebagai murid seperti itu. Dan identitasnya memang berhasil, identitas yang dimunculkan dari murid tersebut berhasil, tetapi dorongan motivasi yang timbul adalah dorongan eksternal, bukan dorongan internal yang muncul dari dalam murid tersebut. Jadi itulah efek negatif yang ditimbulkan. Berikutnya Pak. Oke, berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Ini hampir sedikit serupa dengan posisi teman. Untuk posisi kontrol, posisi pemantau atau monitor, guru bersuara data, jadi hampir seperti posisi teman, menggunakan data untuk mengontrol. Identitasnya berhasil, mengarahkan murid berdasarkan konsekuensi. Seperti misalkan, ada seorang murid yang terlambat. Kemudian dia datang, kemudian menemui guru. Kemudian guru tersebut menindaknya dengan menggunakan data.
terlambat. Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Baru sekarang, kemarin sudah terlambat. Jadi kamu sudah 3 kali datang terlambat. Jadi biasanya kalau untuk posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor, guru tersebut mengacu kepada data yang dimilikinya tentang anak yang membuat kesalahan. Tidak mengerjakan PR, Bu, saya lupa membawa PR. Sudah berapa kali kamu tidak membawa PR? Baru sekarang, Bu, enggak, minggu kemarin sudah 3 kali. Jadi ada data yang dimiliki oleh guru dalam mendidik murid jika dia memposisikan dirinya sebagai pemantau. Jika menggunakan posisi kontrol ini, ide